Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan dalam rezeki, dan selalu dipermudah dalam segi urusan apapun. Baik sob, masih semangatkah untuk memproses burung murai batunya? Saya doakan selalu semangat sob ya, karena semangat adalah kunci suatu keberhasilan. Oke sob, ngomong-ngomong kita baca-baca sob ya, seperti biasa baca-baca komen dari saudara kita sob ya. Oke sob, kita bacakan komennya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Saya memiliki burung murai batu dengan bodi sedang. Jangkrik saya berikan hariannya 10 pagi 10 sore. Saya lakukan full krodong tanpa jemur, tapi saya embun tiap hari. Kroto 3 kali dalam seminggu. Tapi burung masih saja jarang bunyi, padahal bulunya masih bagus. Mandinya 1 kali dalam seminggu. Alhasil masih belum gacor. Pusing om, padahal secara teori saya sudah berupaya untuk menaikkan birahi burung agar burung segera ada respon gacor, tapi alhasil masih saja melempem. Mohon masukan dan solusinya. Baik mas, terima kasih sudah menulis di kolom komentar mas ya, yaitu mengenai problem burung murai batu tak kunjung gacor gitu mas ya. Jadi burung murai batu gacor itu memang ada beberapa faktor sob ya penunjangnya, yaitu yang pertama burung harus kondisi sehat, burung harus kondisi ada birahi, burung juga harus ada emosi meskipun nggak banyak ya, agar burung ini ada reaksi atau burung ini ada respon untuk mau bunyi. Dan burung ini juga tidak sedang memasuki masa mabung. Biasanya karena burung yang mau memasuki masa mabung atau pasca mabung ini memang masa-masa pengondisian. Kalau pasca mabung ya, kalau burung ini mau mabung, ini akan dia menyiapkan dirinya secara alami untuk melewati atau melakukan molting atau mabung. Tapi kalau untuk pasca mabung ya, setelah mabung burung ini akan mengembalikan nutrisi-nutrisi yang sudah terkuras di dalam tubuhnya. Biasanya memang jarang gacor. Itu sob ya. Sekarang burung ini kalau misalkan burung ini kurang birahi, kenapa? Burung ini sudah diupayakan dengan pemberian jangkrik yang cukup banyak. Burung ini juga sudah ditambah dengan kroto. Tapi kenapa kok masih belum bunyi? Padahal burung sehat ya. Burung sehat, burung tidak dalam kondisi mau mabung ya. Burung juga dalam kondisi tidak stres ya. Tapi kenapa kok masih belum mau gacor? Nah ini sob ya. Kalau pemahaman saya, burung ini sudah dijor dengan 10 jangkrik pagi 10 sore ditambahkan dengan yaitu kroto. Ini kan sebuah nutrisi yang sangat-sangat cukup. Bisa jadi burung ini kan tadi tidak pernah dilakukan penjemuran, tidak pernah dilakukan pengumbaran. Jadi makan kerodong. Kita juga tidak tahu aktivitas burung di dalam kerodong ya. Tapi kebanyakan aktivitas burung di dalam kerodong yaitu diem. Kalau saya, pemahaman saya ya, yang saya tangkap, kalau dugaan saya burung jenengan ini ada yang namanya berlemak sob ya, atau kegemukan. Karena kegemukan juga bisa menimbulkan burung ini malas bunyi sob. Burung ini kebanyakan hanya diam, malas sembarang kalir sob ya. Padahal kita sudah, apalagi kita tambah IF-nya, tambah gendut burung, tambah berlemak, tambah malas sob. Gitu sob ya. Jadi secara logikanya ketika badan kita sedang ya, badan kita sedang sama badan kita yang gendut, ketika kita diajak untuk lari, yang gendut pasti ogah-ogahan untuk memulai. Tapi yang badannya sedang, yang badannya itu sedikit kecil ya, itu burung atau kita akan semangat untuk diajak lari. Gitu sob, sama halnya seperti murai batu. Kalau murai batu ini dalam kondisinya gendut ya, kondisinya burung tersebut berlemak, alhasil malah senang tidur sob. Jadi upayanya yang kita harus lakukan yaitu kita coba yang pertama mas ya, coba untuk jangkriknya dipangkas.
Dipangkas di sini tujuannya agar burung ini misalkan gekembukan masalahnya agar turun. Dan untuk memastikannya, nah ini mau untuk memastikannya sob ya, jenengan bisa pegang ataukah jenengan bisa dengan semprot ya, disemprot dengan bahasa kuyup, dilihat. Biasanya kan kelihatan, oh ini dagingnya terlalu gemuk. Biasanya juga di dekat dubur itu biasanya ada gaje istilahnya sob ya. Kalau jenengan yakin untuk memegang silakan. Kalau jenengan kurang yakin dalam artian nanti takutnya stres, coba disemprot pas di dadanya sampai basah kuyup. Di situ akan kelihatan sob, burung ini kurus, burung ini gendut, ataukah burung ini berlemak. Itu sob ya. Tapi memang akurasinya lebih pastinya memang dipegang. Tapi kalau jenengan lebih inginnya itu disemprot aja sambil diamati, itu nggak masalah, kelihatan kok sob, gitu sob ya. Jadi kalau masukan dari saya dicoba mas ya, untuk jangkriknya coba dipangkas menjadi 5 pagi 5 sore. Untuk krotonya dikurangi aja sob, menjadi mungkin hanya 1 minggu sekali. Untuk masalah mandinya coba aja dimandikan pagi ya, 3 hari sekali. Kenapa kok malah dimandikan om? Apa nggak takut malah drop atau malah makin nggak bunyi di sini sob? Mandi pagi di sini bisa merangsang burung itu agar lebih ngacor sob, ya. Apalagi mandinya itu habis mandi dijemur. Kalau versi saya untuk pengembunannya nggak usah dilakukan, nggak masalah. Tapi ketika mandi paginya kelihatan matahari mulai terbit, itu bisa kita lakukan mandi. Habis mandi kita jemur sob. Kita jemur sob ya. Sedikit agak lama, sedikit agak memaksa dikit. Istilahnya gini, burung kita ini misalkan sudah kelihatan gelisah sob ya, itu kita tambah sedikit saja, entah 1 menit 2 menit kita latih. Kenapa kok malah dilatih seperti itu? Karena gini sob, kita melatih seseorang untuk menurunkan berat badan sama melatih seseorang untuk lari yang ditempuh jarak, itu kita yang perlu pemaksaan, yaitu untuk menguruskan badan. Kenapa? Karena ketika kita mengajak seseorang ya untuk treatment menguruskan badan dengan cara lari, kalau kita istilahnya nuruti, pasti dia hanya mungkin setengah kilo milih berjalannya. Kalau kita tidak sedikit memaksa, ya akan sedikit lama untuk turun badannya. Sama halnya seperti burung. Makanya kita sedikit memaksa, tapi jangan terlalu over. Nanti takutnya nggak malah bagus, malah menjadi drop mentalnya, burung malah stres seperti itu sob. Terus selanjutnya itu sabar sob ya. Habis kita EF-nya kita pangkas, kita lakukan jemur, kita juga bisa main di umbaran. Tapi biasanya burung murai batu yang mengalami obesitas atau mengalami kegemukan, ketika ditaruh di umbaran dia akan sedikit malas untuk terbang. Kita bisa istilahnya nggusak sob ya, kita kepar, tapi nggak usah banyak-banyak, 10 kali 20 kali seperti itu sob ya. Coba mas ya dilakukan penjemuran tadi, pemangkasan EF ya, jemur mulai pagi aja sambil diamati ya, jangan sampai terlalu over penjemurannya. Terus sambil dilihat reaksinya, kita lakukan konsisten selama 2 minggu, dilihat reaksinya gimana, apakah ada perubahan ataukah masih tetap, ataukah burung sudah enak malahan siap untuk digantang. Coba aja mas ya, yang penting intinya konsisten dan sabar. Kalau nanti belum ketemu, kita cari lagi sob, masih banyak sob ya solusi-solusinya. Namanya kita memahami makhluk hidup yang kita itu tidak bisa ngajak ngobrol sama dia. Bisanya kita ya hanya kita menganalisa dan kita melakukan pendekatan agar kita itu punya chemistry dan tahu apa sih sebenarnya yang dialami burung murai batu kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.